Ya, selamat siang. Kali ini kita minggu keempat, pertemuan keempat dengan pengukuran water passing ya. Water passing. Siapa? Ya, di sini water passing atau sifat datar ya. Pendahuluannya begini, yang dimaksud dengan pengukuran tinggi ialah menentukan beda tinggi delta H kecil ya. Nah, antara dua buah titik. Jadi bila beda tingginya itu antara A dan B diketahui, dan bila tinggi titik A diketahui HA, maka tinggi titik B sama dengan HB sama dengan HA plus beda tinggi tadi, delta H. Nah, arti beda tinggi menurut Iut di sini adalah jarak antara dua bidang nivo yang melalui titik tersebut. Itu. Nah, mungkin bisa seperti ini. Nah, A aksen merupakan bidang nivo yang melalui titik A. A aksen. Kemudian B aksen bidang nivo yang melalui titik B. Nanti kita akan bisa memperoleh HA, memperoleh HB. Nah, sebenarnya bidang nivo, Ibu kelihatan enggak? Sebenarnya bidang nivo itu adalah bidang yang lengkung ya, yang lengkung. Tetapi bila jarak antara A dan B kecil, A dan B kecil, maka kedua bidang nivo yang melalui A dan B dianggap datar. Nah, beda tinggi antara dua titik atau lebih dapat ditentukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara pengukuran barometris, atau pengukuran trigonometris, atau bahkan pengukuran sifat datar, water passing. Nah, urutan tersebut disusun menurut urutan ketelitiannya. Jadi, A tidak begitu teliti, B tidak teliti, C teliti. Paling teliti C. Tetapi yang akan dibicarakan hanya pengukuran yang C, atau yang sifat datar, yang teliti. Nah, sifat datar yang dimaksud dengan water passing atau sifat datar, kok bisa namanya sifat datar? Bu Fira juga nggak paham deh, kok bisa sifat datar ya ketemunya ya. Water passing ya, water passing itu rata datar. Kalau di proyek-proyek itu pakai alat water pass itu yang isinya air itu. Mungkin itu yang namanya. Tapi sifat itu apa sih, kok bisa sifat ya? Kalau kata tukang-tukang itu sifat itu istilahnya orang-orang zaman dulu di Jogja ya, di Jawa. Sifat itu tarik garis ya, nyipat, jadi garis gitu, kata mbah-mbah zaman dulu. Sifat itu garis, menggaris, mengukur. Sifat datar, mengukur datar. Jadi yang dimaksud water passing atau sifat datar di sini adalah suatu cara pengukuran tinggi, di mana selisih tinggi antara titik yang berdekatan ditentukan dengan garis visir horizontal yang ditujukan ke rambu atau mistar yang berdiri tegak, itu rambunya. Yang vertikal itu, yang sering kalian bawa orang-orang pengukur di jalan itu, yang dibawa meninggi besar panjang itu. Seperti ini gambar berikut ini. Apa yang merah-merah itu rambunya atau mistarnya. Nah, sekarang pembacaan A min B itu adalah delta A, delta H 1, 2 ya. AB itu beda tingginya di 1 hingga 2. Kan ada beda tinggi di situ, di AB. Terus di CD itu di 2, 3 itu. Di EF itu nanti kita hitung delta H-nya di
3 dan di 4. Alatnya di tengah-tengah itu. Nanti bisa mengukur beda tingginya di situ. Dan seterusnya. Per begitu. Jadi per bagian begitu kalian untuk mencari kontur atau level-levelnya ketinggian dari tanah yang kalian ukur. Sehingga untuk melakukan pembacaan pada rambu diperlukan garis lurus dan mendatar. Pada teropongnya alat ukur itu namanya apa? Kemana Bu? Lupa kok jadi lupa. Teodolit, ya ampun. Dan pada teropongnya di teodolit itu ada garis bidik atau garis visir yang lurus. Nanti kalian belum bisa Ibu nggak bisa nunjukin ya. Jadi kayak kamera di dalamnya tuh. Ada garis melintang, ada garis vertikal. Ada garis horizontal, garis vertikal. Jadi kayak kamera ya, kayak kamera bidik. Ada garis bidiknya di situ. Mungkin kayak penembak jitu itu kok di game-game kalian itu. Pada nivo tabungnya Bu, maaf Bu, mic-nya masih off. Mic-nya Bu. Dion, siapa bagus Pak Dion? Ya, gitu. Jadi cara mengukur alat ukur waterpass-nya ini, itu garis bidiknya itu harus sejajar dengan garis arah nivo ya. Garis visir atau garis bidik itu harus sejajar dengan garis arah nivonya tadi. Nah, garis arah nivo harus tegak lurus dengan sumbu I. Nanti ada di alatnya itu, jadi memang harus butuh alatnya itu. Garis mendatar diafragma juga harus tegak lurus. Jadi untuk memenuhi ketiga persyaratan di atas, berdasarkan logikanya, maka pengaturan terlebih dahulu dimulai dari C dari C dulu nanti. Nah, di C dulu, dipas-pasin, masuk ke garis arah nivo harus tegak lurus dengan sumbu, kemudian kemudian terakhir garis visir atau garis bidiknya baru disejajarkan dengan garisnya si gan tadi. Ini baru bisa bidik rambunya. Nah, membuat garis mendatar diafragma tegak lurus, di sini dimaksudkan untuk mempermudah pembacaan pada rambu agar tidak sulit dalam perkiraan pembacaan. Ya, ini memang harusnya ya. Nah, seperti ini. Nanti dibuat itu yang lingkaran itu nanti dari garis bidiknya kalian nanti. Untuk itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Arahkan teropong pada suatu titik di tembok dengan bayangan titik tersebut berimpit dengan benang horizontal. Kalau diomongin gini malah mumet sendiri kalian ya. Jadi teropong diputar pelan-pelan pada sumbu I-nya biar jadi dipas-pasin ya. Maka bila garis mendatar diafragma sudah tegak lurus dengan sumbu, bayangan titik tersebut kelihatan berjalan pada benang horizontal.
ada di situ benang-benang kecilnya itu banyak banget. Bila bayangan titik tersebut lepas dari benang horizontal, maka ada kesalahan. Jadi jangan sampai terlepas benang tersebut. Grup koreksi diafragma apa itu nanti kalau sudah, tapi ada itu enggak, Ibu kurang paham ya, ada apa sih namanya, praktikum enggak ya, harusnya ada ya karena sudah normal di sini. Nah, sebelum teropong diarahkan ke suatu titik di tembok, maka terlebih dahulu alat tersebut ditempatkan di atas tripodnya ya, dan dipastikan benar-benar tegak. Nanti ada pemberatnya yang bisa menunjukkan bahwa alat itu sudah posisi tegak, mestinya ada itu. Dengan skru pengaturnya ya, memasukkan gelembung dari nivou kotak yang ada di bagian bawah alat tersebut nanti jadi seimbang, jadi rata. Nah, membuat garis arah nivou yang tegak lurus ya, caranya pasang nivounya pasang nivou tabungnya sejajar AP yang dibijiknya, dan tengahkan gelembung dengan memutar A dan B-nya garis arah nivou. Wah, ini harus benar-benar pakai alatnya ya. Ya paling enggak kalian tahu proses secara teorinya begini. Nanti mungkin Ibu share juga ya, ini putar nivou pada sumbu I sehingga berputar 180 derajat sejajar AP pada posisi yang lain. Wah, ini memang harus pakai alatnya. Ya, seperti ini. Ini kayaknya kalian memang harus praktik ini. Nah, bila garis arah nivou belum tegak lurus, masih kurang dikit 90 derajat, kurang 1 saja, maka sudut ini setelah diputar 180 derajat yang tadi di sebelah kiri bisa pindah ke kanan sehingga garis arah nivou menjadi G2A2 dan kedudukan gelembung pindah di T2. Nah, sudut yang terbentuk oleh G1A1 dan G2A2 berarti kan dua sudut ditunjukkan dengan gelembung dari T1 ke T2 sehingga sudutnya ini jadi setengah T2 min T1. Kedudukan yang betul itu T3 sama dengan T1 plus setengah T2 min T1 tadi, alfa yang tadi, atau T3 sama dengan T2 min setengah dari T2 min T3 tadi jika sudut yang terbentuk oleh G1A1 dan G2A2 menjadi dua sudut. Nah, dengan cara memutar skrup koreksi nivou nanti ada mutarnya untuk koreksi nivounya hingga gelembung berada benar-benar di T2, tidak pindah di luar T2. Alat pembantu yang diperlukan, rambunya jelas. Ada yang lurus dan ada yang dapat dilipat dengan panjang rata-rata 3 meter. Nanti alatnya memang yang lurus terus, ada yang modelnya sudah dilipat jadi mengecil ada. Nanti kalau yang di kampus sepertinya sudah ada dua-duanya. Zaman Bu Vero yang masih belum dilipat. Tempat berdirinya rambu ada, biar tidak masih tetap dipegangin. Terus statif rambu, terus nivou rambunya untuk membuat rambu betul-betul berdiri tegak vertikal. Terus payung ya mungkin untuk melindungi alat tersebut ya, bukan melindungi keahlian tapi melindungi alat tersebut. Teodolit itu dari terik panas matahari, takutnya merubah karena ada bahan cair di situ, nanti takutnya mengganggu bidikan, ketepatan pembidikan. Pelaksanaan water passingnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu water passing memanjang, water passing profil, water passing lapangan. Nah, water passing memanjang berantai, misal nih yang akan kita tentukan beda tinggi antara titik A dan B. A dan B dengan jarak kurang lebih 1 km kita bagi. Kira-kira kita bagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Berarti ada A1, ada 1, 2, ada 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5B. Nanti di situ kita bisa mendapatkan beda tinggi setiap segmen ini. Kita sebut saja segmen ya, kalau di transportasi kan kita sebut segmen nih bagian ini. Nah, jadi jangan 1 kilo kalian mau bidik langsung kurang akurat, ya. Kurang detail. Karena antara A dan B tidak mungkin diukur ya dalam 1 kali pengukuran ya.
maka diadakan pengukuran berantai atau pembagian segmen tadi. Mula-mula instrumen diletakkan di antara titik A dan 1 tadi. Titik A dan 1. Ini. Jadi nanti ada, anggap saja A1, B1 di segmen A1. Di segmen A-1 ya. Nah, A1 kan diletakkan di antara titik A1 A dan 1. Maka akan diperoleh delta H1 antara dua titik tersebut. Lalu instrumen dipindahkan antara titik 1 dan 2 dan diperoleh delta H2 dan seterusnya. Nah, dimasukkan ke A1 itu delta H1, masukkan 12 segmen 12 delta H2, segmen 23 delta H3 dan seterusnya sampai 3, 4, 5, 6 delta H6. Beda tinggi di 6. Nah, selisih tinggi antara A dan B adalah jumlah dari selisih tinggi tiap-tiap slug tadi. Kan ada delta H1 sampai delta H6. H1 adalah di titik A ke 1 tadi. Titik A ke 1 kan A1 min B1. Nih, A1 min B1. Nanti ini di titik di segmen A1. Beda delta H1-nya adalah A1 min B1 dan seterusnya. Nah, dijumlah, maka sebutannya jadi delta H A sampai B sama dengan jumlah delta H dari keseluruhan segmen tadi. Atau dari delta H di titik A tadi, A kecil lah jadinya, ke sigma B. Dari A di sini, A kecil ini totalnya A kecil ini ada A1, A2, B3 dan A1, A2, A3, A4 terus dikurang B1 total B1 tambah B2, B3 seakan seperti itu. Tapi penjumlahannya adalah ini delta H1 sama dengan A1 min B1, delta H2 sama dengan A2 min B2. Nah, mendapatkan A1, A2-nya kan dibidik oleh tadi nih. Dibidik oleh yang kita bilang tadi cara mengukur-ngukur nivo itu. Nah, nanti kan mendapatkan angka-angka yang didapat di sini. Nah, nanti kan ada angka-angkanya nih di sini. Ini bukan huruf E loh ini. Ini nanti ada angka-angkanya di sini. Di ujung pentol-pentolnya si E ini. E hitam, E putih ini ada ukur-ukuran angkanya. Kemudian, nah dengan kata lain sama dengan selisih dari jumlah pembacaan rambu belakang dikurangi jumlah pembacaan rambu awal. Sama saja, cuma dibagi segmen. Water passing dari A ke B dinamakan water passing sejalan. Sedangkan bila diukur lagi dari B ke A, disebut water passing pergi dan pulang. Nanti kalau cuma A, B saja yang diukur, itu berarti cuma satu jalan. Artinya sebutannya sejalan. Tapi nanti diukur lagi dari B ke A, kembali lagi namanya water passing pergi dan pulang. Beberapa istilah. Slug. Tadi ketemu slug. Adalah jarak antara rambu ukur muka dan belakang. Seksi adalah jarak pengukuran dari water passing memanjang yang biasanya dapat diukur dalam waktu 1 hari. Trayek adalah jarak water passing dari titik tetap satu sama lain. Sumber-sumber kesalahan pada water passing memanjang. Sumber kesalahan yang sering terjadi dapat ada kemungkinan terjadi adalah pada alat instrumennya, mungkin dari gangguan luar, dari si pengamat yang kurang teliti, dari luar misalnya yang bawa rambunya, atau mungkin dari cuaca, dari angin tiba-tiba menggoyangkan, atau dari alatnya yang kurang terukur itu namanya terukur itu apa ya? Terukur yang alat itu harus ada standar standar pengukuran yang kalibrasi, terkalibrasi, alatnya kurang akan harus selalu dirawat dengan kalibrasi ya gitu ya, jadi biar tepat.
tidak sejajarnya garis arah nifo dengan garis sisir. Misalnya, jadi apa? Jadi seperti ini. Ya. Harusnya kan seperti yang digambar ini. Benar-benar apa? Tadi nifo tidak boleh bergerak yang seperti disampaikan dari awal tadi. Besarnya kesalahan nanti kita sebutnya alfa juga sudutnya. Jadi ya diusahakan nanti dalam pembidian ya memang masih ada kesalahannya ya. Jadi nanti besar kesalahannya sama dengan sudut sama dengan alfa, nanti delta H1 yang betul tuh delta H1 yang betul tuh A01 min B01 sama dengan demikian delta H yang ada 1 min B1 ya. Ini harus gitu ya, sehingga bila dijumlah hasilnya akan sama bila mana akan dicapai bila mana D1 plus D3 plus D5 sama dengan ini harus itu ya, harus alatnya ketemu alatnya ya. Ya udah paling nggak tahu teorinya ya. Tidak tahu teorinya. Ini itu banget ya. Nah, dengan kata lain kesalahan belum sejajarnya garis arah nifo dengan garis sisir akan hilang bila mana jumlah jarak muka sama dengan belakang, jarak rambu muka sama dengan belakang pada tiap slug. Nah, kesalahan dari titik nol rambu ukur juga ada. Kesalahan dari titik nol rambu ukur, titik nolnya si rambu ya. Nol, jarak dari alas sampai dengan garis sisir. Ya, itu nanti cara kalian memegang, tapi memang ada kesalahan-kesalahan ini nanti yang akan dipandu oleh laporan. Ya, dari keterangan di atas jelas bahwa bila mana ada kesalahan nol rambu, hasil akan betul juga bila mana slug dibuat genap dengan, jadi nanti ada perhitungan analisisnya bagaimana saat pengukuran terjadi apa ya kegeseran sedikit, nanti ada perhitungan untuk mengarah ke apa ya ke arah kebetulan ya. Jadi hasil akan betul juga bila mana slug dibuat genap dengan rambu dibuat kok ada istilah lompat kijang juga. Jadi ya ada kayak ada apa ya? Ya terkadang kan pada saat kita membidik pasti kan ada sedikit kesalahan. Jadi ada apa ya? Ada nilai, ada apa sih namanya rentang kesalahan yang diterima. Namun pada saat analisa atau olah datanya itu diantisipasi dengan nanti disampaikan oleh dibuat slug genap. Nah, kesalahan nifo rambu dipakai untuk membuat rambu vertikal bila nifo salah, gelembung di tengah namun rambu belum vertikal, misal membuat sudut apa misalnya ya. Ini nanti jadi ada memang itu membawa itu kalau bisa jangan salah ini kalau membawa rambunya kemiringan nanti ada perhitungan sudut baru. Gamma misalnya ada sudut baru beta. Sudut kan pertama adalah alfa, tapi karena ada kemiringan membawa rambunya ya nanti jadi pembidikan itu ada perhitungan dengan menyantumkan sudut alfa sudut gamma atau beta. Nanti akan main istilah cos. Seperti prinsipnya pembacaan sudut di model rumus Pitagoras. Sudut yang berhadapan dengan garis yang berhadapan dengan sudut itu cos atau sin, yang berdampingan cos atau sin, itu harus paham. Kalau yang berhadapan, garis yang berhadapan itu cos atau sin ya, sin ya. Kalau yang bersampingan cos ya. Berdampingan cos. Iya. Sin cos. Ini cos itu yang berhadapan dengan sudut ini ya. Tuh, main di situ karena membawa rambunya nanti susahnya pada saat pengolahan di data. Tapi memang tidak menjamin kita sempurna. Pasti ada bergoyangannya karena pengaruh luar atau apa tadi. Macam-macam. Jadi kesalahan yang bersumber dari luar ya ini tadi lengkungnya permukaan kondisi tanah tidak stabil, kondisi cuaca dan sebagainya. Ini kesalahan yang bisa di pembawaan rambu atau pengukuran pembidikan tadi. Karena refraksinya, karena undulasinya.
ya. Ini pengukuran water passing persiapannya nanti. Kalian persiapan administrasinya misalnya di daerah yang tempatnya dimiliki orang ya, baru berarti nanti ada surat tugas dari kampus, surat izin survei dan lain-lainnya. Zamannya Bu Vero dulu masih ada lapangan yang pemiliknya apa sih istilah bebas ya, tidak ada apa ibu langsung di situ saja mengukur, tapi sepertinya kampus yang mengizinkan di setempat, di desa setempat, kelurahan setempat. Kita akan di situ. Nanti kalau memang harus mengukur di daerah yang ada kebun tanamannya ya memang harus izin. Oh iya, silakan. Nah, silakan. Oh iya ya. Iya. Kemudian kita lanjut sebentar dulu aja ya. Persiapan tekniknya, ada penyediaan peta kerjanya, nanti ada formnya juga. Terus apa penentuan letak basecamp, supaya ada basecampnya, nanti basecampnya ya di lab atau kalian basecampnya di mana untuk mengolah datanya, itu apa nanti bisa sambil jalan sendiri ya. Perencanaan jalur pengukuran yang mau diukur mana dipastikan sudah dipastikan alatnya, pastikan tempatnya, lokasinya, segera sediakan patoknya. Ini tidak perlu Ibu sampaikan, kalian pasti nanti akan jalan begitu saja. Ada alat ukur yang sesuai, jangan lupa pembagian tugasnya. Nanti satu kelompok isinya banyak mahasiswa, yang satu pegang ini, yang satu pegang ini, satu mengukur, yang satu berteriak di sana, ya pas, enggak pas. Penyediaan formulirnya tadi, formulir data ukur, data hitungan, orek-orekannya, mungkin kalkulator. Oh, udah punya handphone ya, pakai handphone. Ini sudah apa ya? Ini patok-patok yang disiapkan nanti mungkin di lab ada nanti patok-patok. Patoknya seperti ini. Itu apa nandain tempat yang akan dibidik, yang akan diukur. Ya. Ya sudah, ini kayaknya sudah semua disampaikan tadi, hitungan tadi. Nanti pada saat awal sudah di hitungan water passing, yang pertama adalah hitungan ketinggian sementara, kedua adalah ketinggian yang sudah benar-benar diolah di. Nah, nanti pada saat pertama kan di lapangan hitungan berapa? Terus mana? Berapa? Delta apa A ke B berapa? Tulis. Nanti diolah di basecamp. Ketinggian sementara itu hitung beda tinggi tiap slug tadi. Ketinggian sementara hitung beda tinggi tiap slug, periksa hasil pengukuran water passing dengan menselisihkan jumlah beda tinggi hasil pengukuran pergi dan pulang. Kalau misalnya dari A ke B, B ke A lagi, ditulis lagi balik pulang pergi. Apabila jumlah beda tinggi hasil pengukuran pergi terhadap jumlah beda tinggi hasil pengukuran pulang tidak sama, tidak memenuhi toleransi yang ditetapkan, maka periksa beda tinggi tiap slug dari hasil pengukuran pergi dan beda tinggi tiap slug hasil pengukuran pulang. Hasilnya kan sama. Apabila beda tinggi salah satu slug hasil pengukuran pergi dan hasil pengukuran janggal, ada kejanggalan, maka beda tinggi pada slug tersebut diukur ulang. Coba diukur ulang. Hitung kesalahan penutup tiap serbuat. Berikan koreksi pada tiap slug ke koreksinya bedanya. Kemudian hitung ketinggian patok sementara, patok tetap bantu, dan patok tetap utama berdasarkan ketinggian titik ikat yang akan digunakan. Nah, ketinggian definitif. Penghitungan ketinggian definitif dilakukan dengan metode least square, kuadrat terkecil. Tidak dibicarakan lebih detail dalam kita ini, tidak perlu. Nah, hitungan detail situasi. Jarak tiap detail terhadap patok merupakan jarak tidak langsung ya, yang dihitung berdasarkan fungsi goniometri, sudut vertikal dan hasil bacaan rambu ukur. Nah, beda tinggi tiap detail terhadap patok dihitung dengan rumus tasimetri. Hitung ketinggian tiap detail berdasarkan ketinggian definitif. Nah, untuk hitungan detail penampang melintang, jarak tiap detail terhadap patok merupakan jarak tidak langsung yang dihitung berdasarkan fungsi goniometri, sudut vertikal dan hasil bacaan rambu ukur. Kok Ibu ulang toh, baca lagi. Itu ya. Nah, sekarang pengukuran water passing. Masih dalam kita memang
materinya itu masih di sini. Itu metode pengukuran vertikalnya. Bila beda tinggi H antara dua titik A dan B tadi diketahui dari hasil pengukuran, sedangkan tinggi di titik A adalah HA, maka tinggi di titik B adalah HB. Ya, jadi sama dengan HB sama dengan HA plus H, karena H sebagai beda tingginya antara A dan B. Ya, karena ada beda tinggi, hanya itu beda tinggi. Nah, ada 3 metode pengukuran vertikal, yaitu pengukuran vertikal secara langsung, trigonometri, atau sifat datar memanjang. Nah, direct vertical measurement leveling atau pengukuran vertikal secara langsung, alatnya seperti ini. Alatnya, nah, kalau yang trigonometri pakai rumus seperti ini, ya tetap aja pakai teodolit. Nah, sifat datar ini yang kita lakukan dengan water passing tadi seperti ini. Nanti ada angka-angkanya di sini ya. Ini peralatannya. Nanti seperti itu rambu ukurnya. Itu water pass, ada tripodnya, di atasnya water passnya, tripod itu sebagai kakinya water passnya, di atasnya ada water passnya, si tripod itu kakinya yang 3 biji tadi, maka namanya tripod. Pertama, letakkan tripod di tempat yang aman ya, tidak bergerak-gerak. Yakin berada pada tempat yang relatif aman. Kepala tripod relatif datar ya, karena memang mau mengukur supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Minimal lah, atur ketinggian tripod agar posisi teleskop water passnya kira-kira akan berada pada ketinggian mata surveyor nyaman untuk membidik. Nah, cara penempatan tripod, buka tali pembuka tripod, nanti kalian ketemu ini ada buka tali tripodnya ya, yang hitam itu. Terus panjangkan kaki tripod sesuai secukupnya, kemudian kunci dengan skrup atau klem, diklep lagi, ceklep gitu. Pastikan kaki tripod terkunci dengan baik sehingga tidak bergeser pada saat pelaksanaan pengukuran. Itu kalau sudah mulai bergeser ya menggoyangkan rambu. Nah, tempatkan ujung kakinya itu, ujung kaki tripod. Tempatkan ujung kaki tripod pada tanah yang cukup stabil ya. Syukur bisa masuk ya. Apabila posisi tripod berada pada tanah yang miring, tempatkan 2 kaki tripod di antara arah slope atau kemiringan tanah. Biar apa ya, jadi tegak. Mungkin agak, kalau yang satu agak meninggi, yang di bawah ya, di apa, yang meninggi tadi agak diselep-selepkan di tanah supaya bisa level, bisa datar. Nanti si water passingnya. Tekan pijakan 2 kaki tripod tersebut agar berdiri stabil, kemudian atur posisi kaki tripod agar kepala tripod di atas yang mau untuk letak tadi relatif datar. Injak kembali kaki tripod yang ketiga agar stabil. Setelah semua selesai, kuatkan kunci klep skrup pengukur kaki tripod agar selama pengukuran tidak mengangkang, tidak jebret ya, tidak lepas. Gitu. Nah, maksud dan tujuan pengukuran profil memanjang adalah untuk menentukan ketinggian titik-titik ya sepanjang suatu garis rencana proyek nanti, sehingga dapat digambarkan profil memanjangnya dengan ada penggambaran secara datar ya, penggambaran secara satu dimensi. Ada disampaikan itu. Nah, ini sepertinya ini memang kalian harus perlu, tapi paling tidak tahu ya, perlu lapangan langsung ya, nanti ada di sana, nanti di formnya juga ada ketentuan-ketentuannya ini diarahkan oleh beliau laboran. Tapi kurang tahu nanti form-form yang akan disampaikan mungkin seperti ini nanti. Pembacaan rambu belakang, nanti ada pembacaan rambu muka. Nanti ketemu jarak.
ada itu. Ini form-formnya nanti seperti ini ya. Itu formnya seperti ini, blanko atau form ya. Ya, ini sebenarnya kalian libur ya. Ini mungkin ya, cara satu nih. Misal nih. T kecil A, tinggi alat di A. Kalau tinggi di A ya, itu T kecil A. T, tinggi garis bidik. Ya, itu. A, tinggi stasiun A-nya. B kecil, bacaan rambu di B. Rambunya. Si B rambunya, TA-nya adalah alatnya. Ya, terus HB-nya tinggi stasiun di B. Jadi ada HA, ada HB udah ketahuan. Nah, HAB sama dengan beda tinggi antara A ke B. Ya, itu titik A-nya diletakkan yang memang mau diukur A ke B, maka diletakkan teodolitnya di titik A ya, dengan tinggi alat di A. Alat dengan tinggi TA, tinggi alatnya TA ya. Nah, kemudian rambunya ada di titik B ya. Nah, tinggi stasiun B-nya HB ya. Di H kecil AB sama dengan beda tinggi dari titik A ke B. Nah, nanti sama dengan TA min B. Ya, TA min B. Nah, tinggi titik di B sama dengan HB sama dengan HA plus HAB. HAB, H kecil AB. Nah, HA kecil AB itu beda tinggi dari A ke B, yaitu letak alat, TA, letak alat, min letak rambu. Tinggi letak rambu. Ya. Dengan cara membaca si rambunya tadi di ketinggian berapa di garisan itu tadi, itu kan tingginya si B, atau bacaan rambu di B, benang tengahnya di B. Tuh. Nah, tuh. Terus cara contoh ini contoh satu, contoh cara satu, contoh cara satu. Nih, contoh cara satu. Cara satu tadi ya, seperti itu. Nah, metodenya. Ini contohnya, ada angkanya nih. Nah, di titik A itu segmen di titik A, di stasiun A, kok segmen di stasiun A itu kalian kan sering ketemu seta plus, nah itu ketinggian level di jalan tuh. Seta plus 100 ya.